Banyak orang mengenal Goa, Bone, atau Wajo. Tapi sebelum semua itu berdiri, ada satu kedatuan yang telah lebih dulu menguasai daratan dan pesisir Sulawesi Selatan. Namanya Luwu. Catatan awal abad ke-13, cerita lisan, hingga jejak perdagangan besi, menunjukkan satu hal. Luwu sudah menjadi pusat kekuasaan jauh sebelum lahirnya karajan-karajan Bugis lainnya. Hari ini kita mulai perjalanan 30 hari, mengungkap sejarah Luwu, mengembalikan cerita yang lama tertutup debu sejarah. Inilah tanah yang disebut dalam Lagaligo, tanah tempat para manurung turun memerintah, dan pusat awal peradaban di Teluk Bone. Selamat datang di episode pertama. Jadi, mengapa Luwu seringkali terlupakan saat kita bicara sejarah besar Sulawesi Selatan? Salah satu alasannya adalah karena narasi sejarah kita seringkali berpusat pada kerajaan-kerajaan yang lebih dominan di era kolonial, seperti Gorontalo dengan Kesultanan Makassarnya, atau Bone dengan kekuatan militernya yang legendaris. Padahal, Luwu adalah titik nolnya. Dari sinilah, menurut banyak ahli, peradaban Bugis bermula dan menyebar. Kisah Luwu tidak bisa dilepaskan dari epik terpanjang di dunia, Lagaligo. Dalam naskah kuno ini, Luwu digambarkan sebagai pusat dunia, tempat di mana Batara Guru, keturunan dari langit, pertama kali turun dan mendirikan pemerintahan. Ini bukan sekadar mitos, tapi sebuah penanda memori kolektif tentang betapa pentingnya Luwu di masa lampau. Para penguasa awal Luwu yang bergelar Datu dianggap sebagai keturunan langsung para dewa. Mereka bukan hanya pemimpin politik, tapi juga pemimpin spiritual. Kekuasaan mereka tidak diukur dari luas wilayah taklukan semata, tapi juga dari pengaruh spiritual dan budaya yang mereka pancarkan ke seluruh penjuru Teluk Bone. Bayangkan sebuah masa di mana pelabuhan-pelabuhan Luwu ramai oleh para pedagang dari berbagai penjuru Nusantara, bahkan dari Tiongkok dan India. Mereka datang bukan hanya untuk mencari rempah-rempah, tapi juga komoditas paling berharga dari tanah Luwu, besi. Ya, besi Luwu terkenal akan kualitasnya yang luar biasa. Konon, pamor pada keris-keris pusaka Majapahit pun dibuat dari biji besi yang berasal dari Luwu. Ini menunjukkan bahwa Luwu bukan hanya pusat politik dan budaya, tapi juga pusat industri dan ekonomi yang sangat vital pada masanya. Jejak-jejak tungku peleburan besi kuno yang tersebar di wilayah Luwu menjadi saksi bisu kejayaan metalurgi mereka. Lalu, apa yang membuat kedatuan ini begitu istimewa? Luwu adalah sebuah kedatuan, bukan kerajaan. Konsep kedatuan ini lebih tua dan lebih kompleks. Ia menyiratkan sebuah konfederasi atau perserikatan komunitas-komunitas yang mengakui satu pemimpin tertinggi, Sang Datu Luwu. Hubungannya tidak selalu bersifat penaklukan, melainkan seringkali bersifat kekerabatan dan saling menghormati. Para pemimpin komunitas lokal tetap memiliki otonomi, namun mereka semua terikat dalam satu payung besar, peradaban yang berpusat di Luwu. Inilah yang membuat pengaruh Luwu bisa menyebar begitu luas tanpa harus selalu melalui peperangan. Seiring berjalannya waktu, muncullah kekuatan-kekuatan baru. Kerajaan-kerajaan seperti Bone dan Wajo yang awalnya mungkin berada di bawah pengaruh Luwu mulai membangun kekuatan mereka sendiri. Persaingan politik, perubahan jalur perdagangan, dan akhirnya kedatangan Islam serta kekuatan kolonial. Eropa perlahan menggeser posisi Luwu dari panggung utama sejarah Sulawesi Selatan. Ceritanya seakan tertelan oleh narasi para pemenang baru. Tapi bukan berarti ceritanya hilang. Ia hanya menunggu untuk digali kembali. Inilah misi kita selama 30 hari ke depan. Kita akan menelusuri jejak-jejak yang tersisa. Dari situs-situs kuno, naskah lontara yang rapuh, hingga serita-serita yang masih hidup di tengah masyarakat. Mengapa Luwu disebut sebagai tanah asal mula? Bagaimana sistem pemerintahannya bekerja? Dan pelajaran apa yang bisa kita ambil dari peradaban besar yang pernah berjaya ini? Episode pertama ini
hanyalah pembuka gerbang. Masih banyak misteri yang akan kita ungkap bersama. Terima kasih sudah menonton episode pembuka ini. Ini baru permulaan dari sebuah perjalanan panjang yang sangat menarik. Jika kalian penasaran dengan kelanjutan kisah kedatuan Luwu, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan episode selanjutnya dari seri 30 hari mengungkap sejarah Luwu. Sampai jumpa di episode berikutnya.